Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, selaku pemenang Pilpres Presiden kita semua. Surat terbuka untuk Bapak dari rakyat. Kita kirim ke Bapak aja, soalnya kalau ke wakilnya gue jamin gak akan ngerti 100%. Kecuali dia dibantuin sama sekelilingnya yang emang pinter-pinter. Yang on kan dia doang. Jadi mohon maaf nih Bapak kan pengen anggaran, efisiensi anggaran negara nih. Nggak mau dihambur-hambur, nggak ada anggaran yang bocor. Yang pertama Bapak lakukan itu, pangkas dulu Pak kabinet Bapak. Itu kegemukan, kegedean. Kalau Bapak langsung potong anggaran setiap kementerian, 40%, 30% atau berapa persen pun, orang kementerian pintar Pak. Nggak mau leher dia yang dipotong, yang di bawah Pak yang habis. Yang artinya apa? Korbannya lebih banyak. Mendingan Bapak korbanin kementeriannya, kepala-kepala menteri-menterinya. Hilangin itu yang namanya timbal balik politik tuh. Balas budi politik tuh, mending gak usah ada dah. Pecat semua wamen, gak usah ada wamen, langsung menteri ke staf. Biar kesaring gitu, yang emang bener-bener kerja buat rakyat. Menteri mana yang mau dipotong anggarannya, tunjangannya, rumahnya, mobilnya, atau apapun, udah gaji plus kebutuhan yang memang cukup buat dia gitu. Jangan ini menterinya banyak banget, terus Bapak tahu sendiri, ada yang tiba-tiba bikin kebijakan sendiri ngerugiin rakyat, nggak dipecat lagi. Harusnya dipecat Pak. Mohon maaf nih, itu titipan menteri-menteri, titipan Pak Jokowi yang jelas-jelas kayak Budi Ari, siapa lagi, Bahlil, Juli, siapapun itu bentuknya Pak, pokoknya yang titipan itu mending pulangin dah ke Pak Jokowi dah. Kita udah enak banget rasanya sama kebijakan mereka tuh. Udah pasti nggak bakalan nguntungin rakyat mereka, karena mereka mikirin perut sendiri. Tambah lagi nih Bapak, fokus dah sama koruptor. Ambilin itu duit-duit yang ada di koruptor, rampasin semua aset-aset mereka. Nggak perlu Bapak efisiensi anggaran di setiap kementerian berapa persen, kalau koruptornya itu ketangkap semua Pak. Fokus tuh yang namanya pagar laut, PSN, IKN, tambang-tambang yang udah jelas-jelas diambil sama oligarki, tambang-tambang yang melibatkan para petinggi TNI, Polri, DPR, atau siapapun itu. Belum lagi nih, kasus korupsi BI yang kemarin, jangan sampai tenggelam Bapak. Jangan disamain sama Jokowi. Ada kasus, timpah kasus, ada kasus, timpah kasus. Begitu terus saja sampai 2045, nggak ada. Nggak bakalan ada yang namanya Indonesia Emas, nggak ada Pak. Nambah orang doang banyak, tapi goblok semua. Yakin saya. Penyakit kita mah cuman koruptor. Kalau koruptornya udah dirampas asetnya, tambang kita udah diamankan, sawit kita diamankan, lahan kita diamankan, dikelola bener-bener swasembada pangan, ekonomi rakyat naik, baru Bapak tuh naikin angka pendidikan kita, baru yang namanya makan bergizi gratis masuk Pak. Kalau kayak gitu, sekarang Bapak nggak punya anggaran, nggak punya duit buat urusin makan bergizi gratis, dipangkas di setiap kementerian, yang dipecat honorernya, karyawan paling bawah, yang kontrak P3K, dan ya yang kayak begitu. Justru apa? Nambah lagi kemiskinan di Indonesia, nggak menyelesaikan masalah. Kalau aja nih anggaran pajak kita digunain buat rakyat aja, nggak dikorupsi aja, percaya deh, itu deh tuh korteks aja Pak. Bapak telusurin, saya jamin dikorupsi 1,3 triliun itu. Kalau Bapak benar-benar cari kualifikasi yang benar tuh, Kementerian Keuangan, benar-benar nyari orang yang ahli di bidang IT, urusan aplikasi, selesai Pak. Kalau anggarannya benar, nggak dikorupsi. Audit dah coba, kalau Bapak nggak percaya. KPK Pak, kencengin lagi tuh sabuknya. Kejaksaan Agung juga gencari, jangan cuma nangkep, hilang kasus. Tiba-tiba vonis 6,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak dirampas asetnya, nggak dibalikin ke negara. Atau sami mawan sama dia bohong Bapak. Jadi mohon maaf nih Bapak yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto yang cerdas. Jangan ditolol-tololin sama anak buah. Apalagi yang Bapak bilang ada raja-raja kecil yang lawan. Pites langsung. Tangkep, periksa. Mau lurah kek, mau RW kek, mau bupati kek. Mending digemukin tuh KPK, gencar sampai ke bawah. Korupsinya udah masif banget Pak. Udah dari paling bawah ke atas. Tapi jangan yang di bawah yang dikejar, yang di atas dulu. Yang di bawah mah receh. Yang 200 triliun, yang emas berapa, 1.000 triliun, yang kayak begitu-begitu Pak. Kan otomatis kalau asetnya diambil sama kita, uang makan bergizi gratis mah urusan sepele itu. Kalau sekarang makan jadi nambah masalah. Pusing kita jadi rakyat nih. Jangan nyampe kebutuhan-kebutuhan rakyat nih nanti dihilangin gara-gara alasannya pangkas efisiensi anggaran lah, ada anggaran yang gak nyampe ke rakyat lah, terkait pendidikan lah, terkait apalah. Yang kayak begitu-begitu mah atuh hindarin Bapak. Katanya berjuang buat rakyat, tapi yang dipangkas yang di bawah, harus yang di atas dong. Jadi kalau Bapak nggak ngerti nih, mending undang saya dah, atau ajak dah orang-orang yang benar-benar mau mikir buat rakyat. Jangan yang culas, jangan yang penjilat, jangan yang kayak anjing. Yang kayak anjing-anjing yang hobi ngejilat itu jangan dipelihara, dipecat. Bahlil contohnya. Begitu Bapak.